Bertemu kembali dengan Bu Arnis, belajar matematika mantul, mantap, betul. Kali ini kita akan membahas kembali tentang garis dan sudut dalam persiapan kalian untuk penilaian harian garis dan sudut. Silakan simak penjelasannya. Tidak lupa Ibu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan 5M. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Oke, kompetensi dasar 3.10 menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, dan juga untuk 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui review pembahasan contoh soal, peserta didik dapat menjawab pertanyaan pada kegiatan penilaian harian garis dan sudut dengan baik, jujur, dan teliti. Kita masuk ke pembahasan garis, hubungan titik dan garis serta bidang, yaitu kalian bisa ingat ada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan titik dengan garis, yaitu seperti contoh bagian A, titik A pada garis L. Kemudian titik B di luar garis, yaitu titik B-nya itu ada di luar garis M. Dan yang ketiga adalah titik A dan B pada garis L. Kemudian yang kedua, hubungan titik dengan bidang. Titik pada bidang alfa, titik di luar bidang beta, dan ada 2 titik yang berada pada bidang beta atau sama-sama dalam satu bidang. Sedangkan untuk yang ketiga, hubungan garis dengan bidang, bisa kalian ingat garis pada bidang. Kemudian yang kedua, garis di luar bidang. Dan yang ketiga adalah garis menembus bidang atau memotong bidang. Kemudian untuk bagian kedua tentang garis, yaitu adalah tentang kedudukan garis atau kedudukan dua garis. Yang bisa kalian ingat adalah garis yang saling sejajar, yaitu garis yang memiliki jarak yang sama dengan jarak yang lain, dan garis ini tidak akan bertemu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah garis yang berhimpit ya. Kalau kamu lihat, perhatikan ada 2 garis ya, I dan J. Itu kalau berhimpit garisnya jadi satu terlihatnya ya. Kemudian yang C adalah saling berpotongan. Ya, di sini ada garis M dan M. Kalau berpotongan itu garisnya ketemu, ya. Atau bisa juga gambar yang satu lagi adalah garis berpotongan secara tegak lurus. Jadi terbentuk sudut 90 derajat. Kemudian bagian yang ketiga tentang garis, membagi garis menjadi beberapa garis sama panjang, ya. Untuk membagi garis AB misalnya menjadi 3 bagian sama panjang, maka nanti bisa kalian membagi juga secara otomatis terbentuk AM juga sama ukurannya 5 bagian sama panjang. Mana yang garis yang sama panjang? Yaitu adalah AP1, yaitu sama dengan P1Q1, sama dengan Q1R1, sama dengan R1S1 dan S1B1. Ya, jadi sama panjang nih ya. Kelima bagian garis ini. Oke, baik. Nah, ini contoh soalnya, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan gambar di samping atau di bawah ini gambarnya. Tentukan nilai X. Nah, X-nya itu kalian bisa lihat ada 2 ruas ya. Ada 2 segmen ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah PB 3,6 cm, AQ 2 cm, dan QM 3 cm. Maka di sini bisa kita bandingkan AP banding PB sama dengan AQ banding QM. AP itu adalah X, PB adalah 3,6, dan AQ 2 dan QM adalah 3. Jadi kita kalikan saja X kali 3. Kemudian 3,6 kali 2, yaitu X kali 3 3X, 3,6 kali 2 7,2, maka X sama dengan 7,2 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,4. Maka ya X ya, panjang X atau nilai X itu adalah 2,4 cm. Oke, baik, kita bahas tentang bagian sudut.
Yang pertama adalah pengertian sudut, ya, sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis. Ingat ya, sudut itu terbentuk oleh dua sinar garis. Mana sinar garis? Kalau di sini kita lihat adalah sinar garisnya adalah PA dan PB. Terbentuk sudut, sudutnya yang mana? Bisa kita sebut dengan alfa, sudut alfa, atau bisa kita sebut lagi dengan sudut APB, ya, atau bisa kita sebut dengan sudut P, ya, atau titik sudut P. Oke, baik, lanjut. Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ya, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya kita bisa lihat contoh, tentukan sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Ya, seperti gambar ya. Nah, maka kita bisa lihat caranya itu adalah kita ingat satu kali satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ya, sedangkan pada bagian jarum jam yang menunjukkan jam 2 ini adalah 1/6 putaran penuh. Maka bisa kita tentukan besar sudutnya adalah 1/6 kali 360 derajat. Maka besar sudut pada pukul 02.00 adalah 60 derajat. Atau bisa kita simpulkan ya, biar mempermudah. Kamu bagi keseluruhan besar sudut ya, satu putaran itu 360 dibagi dengan 12 jam ya, yaitu adalah 30 derajat. Maksudnya apa? Nah, setiap jarak angka antara jam tersebut adalah besarnya 30 derajat. Jadi kalau misalnya jam 2.00 ada dua jarak ya, 12 ke 1 dengan 1 ke 2. Maka tinggal kamu kalikan saja 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah pengertian sudut. Menentukan besar sudut dibentuk oleh jarum jam. Kemudian penamaan sudut. Nah, ini kalian jangan sampai lupa ya. Penamaan sudut itu bisa digunakan boleh pakai satu huruf. Kalau satu huruf pakai huruf besar nulisnya ya. Yaitu adalah ya, cara penyebutannya adalah yang merupakan titik sudutnya ya. Yaitu kalau di sini digambar adalah titik B. Sedangkan bisa juga dengan 3 buah huruf atau 3 huruf, yaitu dengan menyebutkan huruf keduanya itu adalah titik sudutnya, yaitu adalah sudut ABC atau sudut CBA. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran dan jenis-jenis sudut. Ya, ini sudah pernah dibahas dulu waktu SD ya, mudah-mudahan masih ingat nih. Ya, kalau untuk ukuran dan jenis sudut, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah sudut lancip ya, 0 derajat ya hingga 90 derajat. Kemudian sudut lurus itu 180 derajat, sedangkan sudut tumpul itu antara 90 dan 180. Dan yang keempat adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, untuk jenis-jenis sudutnya bisa kalian lihat di sini adalah sudut siku-sikunya itu adalah 90 derajat. Sudut lancip itu sudut antara 0 dan 90 derajat. Sudut tumpul ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lurus ukuran sudutnya 180 derajat. Dan sudut refleks ya, ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Oke, ini ada bagian yang cukup menarik ya, karena kalian harus bisa mengingat untuk sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Ya, ada beberapa macam sifat sudut di sini. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal akan terbentuk 8 buah sudut. Ya. Kalau bisa kalian perhatikan baik-baik, di sini ada sifat-sifat sudutnya, diantaranya adalah yang sudut sehadap. Nah, sudut sehadap itu sudut yang menghadapnya sama ya, seperti sudut 1 dan sudut 5, itu yang warna hijau. Sudut 3 dan sudut 7, yaitu yang warna merah ya. Sudut 2 dan sudut 6 yang warna biru, dan sudut 4 dan 8 yang warna kuning. Yaitu sudut sehadap yang menghadapnya sama.
Sedangkan sudut berseberangan ada dua macam, kalau ada dalam berseberangan dan luar berseberangan. Kalau dalam berseberangan berarti kalau dalam posisinya berada di antara dua garis yang sejajar tadi, yaitu adalah sudut dalam berseberangan sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Sedangkan luar berseberangannya itu adalah sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Nah, kebalikan dari sudut berseberangan tadi, kalau tadi berseberangan menyeberang ya, menyeberang garis transversal tadi. Nah, sekarang kalau sepihak tidak. Ya, tetap ada dalam sepihak dan luar sepihak. Dalam sepihaknya itu adalah sudut 3 dengan sudut 7. Oh, maaf, sudut 3 dan sudut 5 ya. Oke. Sudut 3 dan sudut 5 dan sudut 4 dan sudut 6. Sedangkan luar sepihak sudut 7 dan sudut 1, sudut 2 dan sudut 8. Ya, itu untuk sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Oke, ini sudah tadi ukuran dan jenis sudut. Oke, yang ini yang barusan kita bahas. Nah, yang keenam ini adalah hubungan antar sudut. Ya, bisa kalian ingat ya. Hubungannya itu yang pertama adalah berpenyiku. Ya, apa itu sudut berpenyiku? Yang kamu ingat adalah sudut 90 derajat ya, sudut siku-siku. Sudut berpenyiku adalah jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Ya, jadi jika dijumlahkan sudut-sudut yang ada pada sudut berpenyiku ini adalah jumlahnya 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut berpelurus. Ya, ingat saja sudut lurus, yaitu adalah sudut 180 derajat. Apa itu sudut berpelurus? Jumlah sudut-sudut berpelurus yaitu adalah sama dengan 180 derajat atau bersuplemen. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kamu lihat adalah sudut bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang itu sudut yang ya saling cuek ya, bisa dibilang gitu. Nah, bagaimana besarnya? Besarnya adalah sama besar. Kalau dilihat di gambar, sudut bertolak belakang itu seperti alfa 1 dengan alfa 2. Ya, kemudian beta 1 dengan beta 2. Ya, sudut bertolak belakang yaitu adalah sama besar. Oke, ini tadi sudah. Oke, sekarang contoh soal ya. Hubungan antar sudut, ya contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh soal ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Oke, jika ukuran EBF 6x kurang 2 derajat, ukuran DBE ada 5x tambah 11 derajat, dan ukuran CBD adalah 7x tambah 9 derajat, maka tentukan sudut DBE. Berarti sudut DBE itu sudut yang tengah ya. Maka yang kamu lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya harus mencari nilai variabelnya. Ini tadi sudah. Oke, sip. Nah, ini pembahasannya ya. Karena di sini yang kamu lihat adalah sudut berpenyiku, maka sudut-sudut yang tadi sudah diketahui itu kamu jumlahkan. Ya, yaitu adalah sudut EBF tambah sudut DBE tambah sudut CBD. Sama dengan 90 derajat. Kalian ganti ya, sudut EBF-nya 6x kurang 2 derajat. Sudut DBE-nya 5x tambah 11 derajat dan sudut CBD-nya 7x tambah 9 derajat. Sama dengan 90 derajat. Oke, kalian bisa hitung yang ada x-nya ya. Kemarin sudah Bu Ani sampaikan, yang ada x-nya kamu jumlahkan. 6x tambah 5x tambah 7x yaitu adalah 18x. Kemudian min 2 tambah 11 tambah 9 18x sama dengan, wah ini masih salah ketik lagi ya, seharusnya 90 derajat ya. Oke, baik. Kemudian pindah ruas ya. 8x sama dengan 90 dikurang 18 sama dengan 72 derajat. Sama dengan 4 derajat. Apa itu 4 derajat? 4 derajat itu adalah nilai X. Sedangkan yang ditanyakan adalah sudut yang di tengah tuh. Sudut DBE 5X tambah 11. Maka X-nya kita ganti dengan 4 ya. Kita substitusikan. Berarti 5 kali 4, 20. 20 tambah 11 yaitu adalah 31. Maka besar sudut DBE adalah 31 derajat. Nah, ini tadi soalnya ya. Oke, sudah cukup jelas. Sekarang soal terakhir ya. Ini yang kamu lihat adalah sudut saling berpelurus ya. Karena ingatnya sudut lurus, kemudian ada sudut-sudutnya lagi di dalamnya. Diketahui sudut ABE 4x derajat, sudut DBE
58 derajat dan sudut CBD 3x tambah 73. Tentukan sudut CBD. Berarti CBD yang mana? CBD yang sebelah kanan ya, CBD. Yaitu 3x tambah 73. Baik, nah ini dia pembahasannya ya. Karena di sini adalah sudut berpelurus, maka jumlah sudut-sudutnya kamu jumlahkan dulu ya. Sudut ABE tambah sudut DBE. Ibu ulang, sudut ABE ditambah sudut DBE ditambah sudut CBD. ABE kita ganti dengan 4x, DBE kita ganti dengan 58 derajat, dan CBD kita ganti dengan 3x tambah 73 sama dengan 180 derajat. Oke, hitung ya, ada x-nya, yaitu adalah 4x tambah 3x, 7x ya. Kemudian 58 tambah 73, 131 sama dengan 180. Kita pindah ruas ya, 7x sama dengan 180 dikurang 131 derajat. Kemudian 7x derajat sama dengan 49 derajat, yaitu hasilnya dari 180 dikurang 131 derajat. X-nya bagaimana? X-nya tinggal dibagi ya, 49 derajat dibagi 7 derajat sama dengan 7 derajat. X-nya sudah ketemu nih, X-nya ada 7 derajat. Sekarang kita ganti ke BCD, yaitu adalah 3x tambah 73. Berarti 3 kali 7 tambah 73, 3 kali 7 21 tambah 73. Maka 21 tambah 73 sama dengan 94 derajat. Oke, baik, demikian penjelasan untuk review hari ini. Kalian bisa mengulang-ulang video atau perhatikan PowerPoint-nya. Semoga bermanfaat. Semoga juga pada penilaian garis dan sudut hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.